Baik teman-teman, hewan ini sangat dilindungi teman-teman. Biasanya dia terbang bersama banyak teman-teman, rombongan. Tapi ini kali ini dia sendiri teman-teman. Mungkin dia terpisah, tapi yang jelas ini hewan ini dilindungi. Karena kalau kita ambil, kita tembak atau kita tangkap, lama-kelamaan akan punah teman-teman hewan ini. Dia sangat bagus sekali teman-teman. Ini sudah sangat dilindungi dan ada undang-undangnya ya teman-teman ya. Burung nuri teman-teman ya. Apabila mau dipelihara teman-teman itu harus memakai surat. Kalau nggak salah dari karantina teman-teman. Sudah diurus suratnya teman-teman. Melanjutkan perjalanan kami dari video sebelumnya. Hari ini kami kembali menelusuri hutan untuk berkenalan lebih dekat dengan makhluk cantik yang mempesona, burung nuri. Oke teman-teman, itu adalah salah satu burung di Papua yang dilindungi. Di hutan kita tahu banyak sekali tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, hewan-hewan dan sebagainya, dan itu sangat ketergantungan mereka teman-teman. Contoh burung ini, kalau dia memakan biji-bijian, dia akan membawa ke tempat lain, bijinya jatuh, maka disitulah akan tumbuh populasi baru lagi teman-teman. Jadi mereka sangat ketergantungan. Begitu juga pohon-pohon, dia punya biji dibawa ke tempat lain oleh burung, akan tumbuh di tempat lain juga. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di hutan ketergantungan atau ekosistem alamnya masih seperti itu, berputar teman-teman, baik dari tumbuhan, hewan, dan binatang-binatang lainnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian dari hutan, baik tumbuhan dan binatang-binatang, burung-burung yang harus sudah ada dilindungi, kita melindungi. Oke, teman-teman. Dengan warna-warni bulunya yang memikat, adalah salah satu satwa khas Indonesia. Tapi tahukah kamu, beberapa jenis burung nuri saat ini telah masuk dalam daftar satwa yang dilindungi. Hal ini terjadi karena perburuan liar dan hilangnya habitat membuat populasinya kian menyusut. Sudah saatnya kita melindungi burung dan seluruh isi hutan, karena setiap makhluk hidup punya peran penting menjaga keseimbangan alam. Baik ya Om Ade, kayaknya burung tadi bagus sekali kan? Itu jenis yang paruh kuning ya. Dia itu pintar sebenarnya, kalau dipelihara dari kecil dia itu pintar, bisa ngomong, bisa menirukan suara manusia. Tapi karena keserakahan manusia yang tidak bertanggung jawab, kadang burung tersebut dicari, dijerati, dan diperjualbelikan. Sebenarnya itu sangat-sangat merusak ekosistem di hutan ini ya. Itulah sifat manusia yang tidak bertanggung jawab. Standing applause untuk sahabat kecil kami yang tidak pernah menyerah. Ia terus melangkah, menyusuri semak yang tinggi, menapaki jalur terjal dengan bantuan akar pohon yang menjuntai, demi satu tujuan, berkenalan dengan alam. Nah itu, sambil naik, panjat, kuat. Dua-duanya pegang, lewat. Lihat teman-teman, sangat tinggi sekali teman-teman ya. Aduh, lihat nih teman-teman. Ini harus mahir dan handal teman-teman. Ayo, bisa kamu. Bisa teman-teman. Banyak sekali tali-talinya teman-teman. Pegangan dulu. Ambil lagi ya. Padi ya, pegangan. Terus kami mengajarkan dia biar bisa menyelesaikan rintangan teman-teman. Maju. Ayo. Kamu pasti bisa. Sambil maju. Tunggu. Maju lagi. Gue tarik lewat.
Ini dia tak lepas. Terus, tua. Udah pegangan jalan lagi, jalan, sambil jalan. Terus. Terus. Sambil pegang tumbuhan yang depan lagi. Pegang tumbuhan yang di depannya lagi, bisa. Terus. Pegang pohon sebelah itu. Pohon sebelah ini pegang. Ini. Pohon ini ngepegang. Ya, dua-dua. Tangan dua. Nah, tahan itu. Tutup lagi teman-teman, pegangan. Pegangan. Apa? Balik. Oh, ini bahaya nih. Bisa pegang ini lu. Kaki mah gak sorong sedikit. Nah, hop. Awas aja, jangan bergerak ya. Ini pohon ini lapuk ya teman-teman, jangan ke sini karena ini kalau tumpuan kita jatuh. Terguling-guling. Padahal pegang, padahal tangan, baju. Tapi ingat, tak sembarang tempat bisa dijadikan pijakan. Harus hati-hati karena satu langkah yang salah bisa sangat berisiko. Tahan, awas kalian daripada punya kaki sedikit tapi sabar deh, saya bawa dia dulu nih. Tunggu, ini kita menemukan ini ya, mana tadi? Tunggu ya, pegang kaki ya, naik pak, injak, nah, naik, kita pakai kaki saja, terus sabar. Aneh, kalau mau pulang apakah turun di situ atau kita lihat sini, bisa kamu ini, nah ini bisa lewat sini, bisa lewat sini. Kepada tempat sejak. Perjalanan kali ini terasa lebih panjang dan menantang karena medannya berbeda dari sebelumnya. Lebih padat, lebih lembab, dan lebih rimbun. Kami pun melanjutkan perjalanan, menembus rapatnya hutan, diiringi suara alam yang tak pernah lelah bernyanyi. Wah, ini botol. Kita ketemu botol guys. Ini botol tahun berapa ya ini ya? Botol apa ini ya? Ini udah lama botol ini nih. Nah, ini kayaknya tahun udah lama ya. Pak Ciril, ini tidak boleh ya kalau habis jalan-jalan di hutan terus buang sembarang kayak gini ya. Ini namanya mencemari lingkungan. Jadi ini nggak bisa diolah oleh alam. Dia ini akan begini terus sampai berpuluh-puluh tahun. Ya, ada, nanti kita bawa, kita taruh di tempat daur ulang. Ya, oke? Hadirin, lihat itu. Ini disebabkan sudah kurangnya pepohonan dan curah hujan yang begitu
deras sehingga dia tidak bisa menampung kikisan erosi, mengakibatkan dia rubuh dan tumbang. Jelas? Jadi ini harus kita cegah, ya. Kita harus tanami pohon-pohon yang bibit-bibitnya lagi. Oke? Semoga pemerintah ke depan bisa mendukung, ya, bisa diganti dengan tanaman pohon eukaliptus yang besar, terbesi atau pohon kayu besi. Oke? Ini juga merupakan salah satu ulah dari manusia yang menebang pohon sembarang, mengambil batangnya, tapi tidak diberikan tanaman pengganti. Ya, jadi seperti ini teman-temannya, merusak ekosistem hutan, ekosistem alam, dan ini sangat merugikan hewan-hewan yang lain serta mungkin burung-burung atau hewan-hewan yang sedang berekosistem di sini. Jadi begitu teman-teman. Lagi-lagi, kami menemukan sampah botol di tengah hutan. Tahukah kamu, sampah plastik bisa terurai dalam waktu 450 tahun. Sampah kaca bisa terurai dalam waktu 1 juta tahun. Dan kaleng aluminium hingga 200 tahun. Bayangkan jika semua itu menumpuk di hutan ini. Nah, teman-teman, ini teman-teman, Kami menemukan sumber air yang jernih, dingin, dan menyegarkan. Inilah harta karun alam hutan yang harus dijaga bersama. sekali. Coba kita Wah, enak sekali teman-teman. Wah, ini buah. Wow, teman-teman, kita ketemu pohon sagu teman-teman. Ini sagu Papua ini teman-teman. Dia masih sedang ya, ukuran sedang ya. Dia masih bisa besar sekali teman-teman. Kalau dikonsumsi ini kayaknya belum bisa karena belum ada batangnya. Masih pendek ya teman-temannya, masih terbungkus pelepah-pelepahnya teman-teman. Kalau dia sudah tinggi berbentuk batang kelapa, itu baru bisa diolah teman-teman. Jadi ini harus dijaga kalau ini teman-teman, karena dia menghasilkan makanan ciri khas Papua, papeda. Di sini, sagu adalah makanan pokok. Batangnya dipotong lalu diperas sarinya, dikeringkan menjadi tepung, dan diolah menjadi papeda. Kaya karbohidrat dan ramah lingkungan. Penebangan pohon sembarangan bisa menghancurkan ekosistem. Tanpa pohon, tanah mudah longsor, sumber air hilang, dan satwa kehilangan tempat tinggal. Jika memang harus menebang, maka wajib menanam kembali. Pilih tanaman endemik yang cocok dengan ekosistem setempat. Pak De, Ya. hutan ini bisa punah. Oh, hutan ini bisa punah. Dia bisa punah. Punahnya karena apa? Karena mungkin manusianya yang menebang pohon sembarangan, merusak ekosistemnya, menebang pohon tidak didaur ulang kembali, ditanami lagi, maka bisa punah. Ya, jadi kalau mau diambil pohonnya harus ditanami lagi yang masih kecil, biar pohonnya yang besar diambil nanti dia tumbuh lagi. Oke? Pak De, ini tanaman apa? Yang mana? Nih, Oh iya ya, kamu pintar juga. Ini sejenis jamur, tapi jenisnya Pak De juga nggak mengerti. Tapi berarti pohon ini sudah mati kalau ada jamurnya nih. Nah, kan udah mati kan? Nah, ini namanya jamur hutan.
lagi nih. Iya kah? Di hutan, tidak semua jamur bisa dikonsumsi. Hanya jamur yang dikenali dan aman seperti jamur tiram, jamur kuping, atau shiitake yang boleh dimakan. Jamur beracun bisa menyebabkan kematian. Adek, kok ini kayak di sekolah saya? Oh ini, wah ini namanya tanaman yang seperti akar tadi, dia merambat, melilit pohon besar. Ini bisa dinaiki karena dia kuat. Coba kamu naik, ayo, pegangan, goyang-goyang, pegangan. Nah, ya kan, kuat kan? Ya. Nah ini fungsinya biar untuk kita istirahat, bisa pegang-pegangan lah. Seperti itu. Jadi kayak mainan di TK kan? Dalam kondisi seperti ini, akar pohon yang menjuntai bisa sangat membantu. Akar pohon bisa digunakan sebagai pegangan saat naik ataupun turun, bahkan tempat istirahat sejenak di bawah naungannya. Aku pasti bisa. Ayo kamu naik, panjat. Terus, panjat lagi. Ayo terus. Ayo. Ayo naik terus. Naik kuda, Bang. Oh, seperti naik kuda. Oke. Nah, ini melatih otot tanganmu biar kalau kamu besar, kamu bisa menjadi tentara, bisa menjadi polisi, kuat stress talk. Oke? Jadi kalau kamu nanti besar jadi tentara atau polisi, ada pelajaran yang membuat otot lengan kamu jadi kuat, ya. Kita harus memanjat sampai di atas. Nah, ini contohnya nih, ke bawah dulu. Coba kamu lihat dulu. Nah, jadi gini, tarik lagi. Naik lagi. Seperti ini. Naik kan? Ini sampai di atas ya. Gitu, oke? Rudal. Rudal. Aduh. Wah, masa kamu baru sebentar udah besar? Nah, itulah. Itu baru sebentar. Coba kalau tiap hari kamu membina, nih kayak Pak Denny. Wah, besar kan? Ini pengenalan kamu, biar kalau kamu besar menjadi tentara atau polisi, latihanmu seperti ini. Ya, terutama tentara, jadi hutan-hutan di sini. Tabrak saja. Yang penting kau bos. Terabas. Hajar. Saat melintasi semak yang padat, kami lebih waspada. Pandangan harus tajam, karena bisa saja ada tanaman berduri, ular, ataupun serangga berbahaya. Memang kamu pintar sekali ya. Ini betul sarang semut ini. Ya. Ini masih anakan ini. Nanti kalau udah besar baru bisa dikonsumsi. Oke? Ya, oke. Sarang semut Papua bisa digunakan sebagai obat tradisional, mengandung antioksidan dan dipercaya dapat mengobati berbagai penyakit. Tapi tentu saja harus digunakan dengan pengetahuan yang tepat. Perjalanan turun dimulai. Kami tetap waspada, karena sejatinya hutan adalah rumah bagi semua makhluk liar. Kita hanya tamu di dalamnya.
Ambil istirahat, kita makan ini. Nikmat. Kami pun beristirahat, menikmati segarnya semangka setelah menempuh perjalanan panjang. Mantap. Manis dan segarnya semangka seperti hadiah dari alam untuk kami. Ya. Nah. Ini merupakan pembinaan fisik dari awal. Biar besar kamu jadi tentara atau polisi, tidak kaget lagi. Jelas?